Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah di tahun 2021 Allah masih meringankan langkah kita ke tempat ini. Tentunya karena nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan menjadikan kita bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini mampu mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di samping harapan kita, nikmat yang Allah berikan mampu mengantar ke surga dan mampu mengantar rasa syukur. Mudah-mudahan yang hadir atau bisa datang ke tempat ini seakan-akan kita berada di taman surga. Semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan semoga kita berkumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau begitu menghargai seorang wanita. Bahkan ketika wanita akan dinikahi, sampai-sampai beliau memperhatikan maharnya. Mahar ya, mahar itu dalam Islam dalilnya banyak sekali, di antaranya surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atuhunna shaduqatihinna nihlah. Apa artinya? Dan berikanlah mas kawin atau mahar, gitu ya, kepada wanita yang akan kamu nikahi. Artinya apa? Mahar itu wajib. Dan sebaik-baik wanita, apa kata Rasulullah, yang mempermudah maharnya. Mudah-mudahan kita termasuk wanita yang mempermudah mahar, dan calon suami kita atau suami kita adalah suami yang paling royal kepada istrinya. Walaupun Rasulullah menganjurkan wanita mempermudah mahar, tetapi mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para istrinya itu besar semua. Nyaris hampir semuanya sama, diberikan 20 ekor onta maharnya. Mahar kepada Khadijah, mahar kepada istri yang lain itu gak beda jauh ya. Bahkan ada yang sama 20 ekor onta. Tinggal dihitung saja harga onta berapa sekarang dikali 20. Kalau harga onta misalnya 100 juta tinggal dikali. Kalau harga onta misalnya 50 juta tinggal dikali. Begitu saja. Artinya apa? Betapa Rasulullah SAW menghargai wanita. Jadi ketika seorang pria akan menikahi wanita, maka wajib ada maharnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk wanita yang mempermudah mahar suami kita, sehingga rumah tangga kita berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa arti mahar? Kenapa harus ada mahar? Mahar itu adalah rukun. Mahar itu rukun nikah. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, disepakati, suami istri sepakat, bagaimana kalau kita nikah nggak pakai mahar, even disepakati, maka nikahnya batal. Kenapa? Nggak ada rukunnya. Jadi mahar itu rukun, dan mahar itu, mohon maaf sekali, penghargaan dari calon suami kepada calon istrinya. Maka jika seorang istri perempuan, terutama perempuan itu malu jika menyebutkan berapa mahar yang kamu mau, sungkan dia. Kalau misalnya kita sebutkan, khawatir kita dibilang matre gitu ya. Ya Allah, besar banget gitu. Kalau tidak disebutkan, khawatir misalnya calon suaminya tidak memahami ini. Maka yang dipakai apa? Yang dipakai mahar misil. Apa mahar misil? Di kampung itu mayoritas maharnya berapa? Atau misalnya kakaknya dia dulu maharnya berapa? Atau sekali berdia bangsawan, pinter, solehah, keturunannya bagus, kira-kira maharnya berapa? Itu dipertimbangkan. Sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan. Maka mohon maaf sekali, kita ketika akan menikahkan anak kita, misalnya anak kita laki-laki akan menikahi anak perempuan, kita tanya semuanya itu.
bagaimana nasabnya, bagaimana agamanya, bagaimana fisiknya, semuanya. Kenapa? Agar kita menghargai dia. Boleh jadi dia di kampung halamannya termasuk wanita yang terpandang. Jika kita tidak memberikan mahar yang setimpal atau seimbang, itu akan menjatuhkan derajat dia. Maka mahar mithil itu umumnya diukur atau ditakar sesuai dengan mahar para wanita di tempat itu, atau disesuaikan dengan nasab status keluarga tersebut, gitu ya. Maka rukun nikah itu diantaranya mahar. Terus adakah mahar di masa Rasulullah yang ringan? Banyak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Idhab fatuk walau khataman min hadid. Cari walaupun hanya cincin dari besi. Cincin dari besi. Ternyata seorang sahabat nyari cincin dari besi pun gak dapet. Tapi dia udah mau nikah. Apa kata Rasulullah? Kamu punya hafalan Quran gak? Ada ya Rasulullah. Aku hafal surat ini. Apa kata Rasulullah? Hafalkan. Apa bacalah surat ini dan aku nikahkan dengan hafalan surat ini. Misalnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ya, mahar putrinya kan hafalan Al-Quran atau A'agim atau gitu. Mengapa? Karena kemungkinan mereka itu tidak melihat dari sisi duniawi. Tetapi kita dari pihak laki-laki, entah itu orang tua laki-laki atau kita dari pihak laki-laki, sepantasnya memberikan mahar dipertimbangkan dengan status wanita tadi. Jadi mahar itu mas kawin, gitu ya, suatu benda sebagai pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya. Dia karena rukun, mau tidak mau harus ada mahar karena rukun. Even disepakati bahwa kakak nggak punya apa-apa ya sudah, nggak usah pakai mahar, nggak sah nikahnya. Kalau misalnya ingin memudahkan, ini ada jamaah saya. Kebetulan calon suami tidak memiliki tabungan apa-apa. Apa kata calon istrinya? Ya sudah, kamu maharnya surat Al-Fatihah saja. Maka dia baca dengan baik, dia hafalkan. Ya maharnya surat Al-Fatihah tadi. Sah nggak? Sah. Jadi yang penting ada maharnya. Begitu. Kalau orang Arab mengatakan begini, orang Indonesia itu maharnya gampang. Mahar orang Indonesia gampang. Hanya seperangkat alat sholat, mukena ya, atau seperangkat jilbab. Boleh. Hanya plusnya ada, plusnya mempermudah mahar. Minusnya apa? Kekurangannya apa? Karena maharnya gampang, cerainya juga gampang. Begitu komentar mereka. Orang Saudi, orang Arab atau di negara lain, maharnya agak susah. Karena maharnya susah, cerainya juga susah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Karena saya taunya Pakistan ya, kurang lebih saya kan kuliah di sana 10 tahun. Teman-teman saya itu sekamar. Kalau orang Indonesia kalau mau nikah itu senyum-senyum, seneng gitu. Bahkan dia perhatikan, nanti aku mau nikah nih mas kawinnya. Dia bahagia. Berbeda dengan mereka. Jadi ketika teman saya cantik, Masya Allah, pernah lihat fotonya Benazir Bhutto. Persis seperti Benazir Bhutto. Dia punya postur tinggi, putih, cantik gitu ya. Ketika dia akan menikah, saya lihat namanya Romana, mudah-mudahan dia yang untuk saya ceritakan. Romana, kamu tuh mau nikah, tapi kenapa kamu nggak bahagia, nggak terpancar dari wajahnya kebahagiaan gitu ya. Kalau kita kan, aku mau nikah, bahagia gitu ya. Mereka enggak. Saya tanya kenapa? Apa jawabannya? Bagaimana mungkin saya akan bahagia kalau maharnya besar? Even kewajiban suami ya, tetapi di sana perempuan punya kewajiban memberikan hadiah. Mungkin kalau disebut mahar mereka nggak terlalu suka. Jadi kalau punya suami S1 itu maharnya rumah beserta isinya. Kebetulan calon suami dia S2 dari Amerika. Jadi double. Akhirnya keluarga pihak suami bilang, kami tidak minta apa-apa, hanya rumah beserta isinya dan tanah terserah berapa hektar saja. Coba. Maka teman-teman Pakistan suka gini bercanda dengan saya. Fatia, tolong carikan suami buat saya.
Saya bilang kenapa? Kami itu repot mau nikah karena harus bayar itu. Rumah beserta isinya dan tanah terserah berapa hektar saja. Terserah tapi berapa hektar gitu. Karena mereka sudah terlanjur cinta gitu ya. Akhirnya main belakang. Main belakang maksudnya apa? Calon suaminya mentransfer. Kata calon suami, Pak, kamu iakan saja permintaan keluarga saya. Oke, rumah beserta isinya plus tanah 2 atau 3 hektar. Kamu iakan saja. Saya akan transfer ke rekening kamu. Jadi dia main belakang, maksudnya bukan dari pihak istri semua. Akhirnya apa? Oke. Karena si calon suami belum transfer, dia kan deg-degan, bagaimana saya iakan gitu. Sampai akhirnya disepakatilah cuma rumah saja, tanahnya ditiadakan, jadi rumah beserta isinya. Itu akhirnya saya pahami, pantesan dosen-dosen saya yang masih gadis, kalau gajian, kalau dapat take home pay setiap bulan, mereka beli gelas, beli piring, beli lemari, karena harus menyediakan rumah beserta isinya. Orang Indonesia indah, kita dikasih sama Allah tinggal di Indonesia, kemudian maharnya gampang, maka jaga pernikahan kita. Suami jika memahami, oh istrinya begitu mempermudah maharnya, maka hargai dengan hadiah-hadiah yang lain. Hadiah yang lain macam-macam, perhatian, ya diajak jalan. Mengapa? Karena kalau kita lihat di luar sana, oh maharnya repot. Di Arab Saudi pun sama. Makanya banyak yang sudah berusia senior ya, sudah lumayan usianya, tapi mereka belum nikah. Kenapa? Maharnya berat. Disitulah mereka betapa bahagianya jika bisa nikah dengan orang Indonesia. Jadi alhamdulillah kita tidak mempersulit mahar, karena apalagi jika kita tahu hadisnya. Jadi sebaik-baik mahar adalah yang mempermudah gitu. Jadi kita nggak minta ini itu. Sebagai kasus saja, jamaah saya banyak yang mau nikah, sudah datang, sudah lamaran. Ketika ditentukan maharnya berapa? Mempelai pria mengatakan, saya hanya punya uang 50 juta. Maharnya 25, uang untuk hadiah pernikahan 25. Apa kata ibunya? Bisa nggak tambah 25 lagi agar maharnya 50, uang untuk resepsi 25. Kata jalan suaminya, Pak, tapi saya punya tabungan hanya 50 ibu, cuma 50 saja. Nambah sedikit apa susahnya? Anaknya komentar, mama kurangi sedikit apa susahnya? Jadi ternyata orang tua yang menentukan mahar anaknya, padahal mahar itu milik anak, bukan milik wali. Kita harus paham bahwa mahar itu milik anak kita, bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh menentukan mahar. Jika istri atau putri kita tidak apa-apa semampu, itu haknya dia. Zaman sekarang yang menentukan mahar adalah orang tuanya, dan itu memberatkan gitu. Sampai-sampai nangislah anak ini kepada saya, dia nangis, Bu, pernikahan kami batal. Saya bilang kenapa? Ibu saya keras, pokoknya maharnya harus 50. Calon suami saya nggak punya, karena tabungannya itu seluruh tabungannya di 50 juta. Saya bilang bisa nggak di lobi, jangan mempersulit lah gitu. Kenapa enggak? Karena nanti kan mahar disebut, jadi dia bangga kalau misalnya dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai, ada kebanggaan tersendiri buat ibu bapaknya. Itu pemahaman yang keliru gitu ya. Jadi akhirnya dengan berat hati pernikahan itu ditunda, dan akhirnya calon suaminya menikah dengan wanita lain yang luar biasa bersyukur. Berapapun yang kamu punya, keluarga kami akan menerima berapapun yang akan kamu berikan untuk anak kami. Nangislah di situ, seandainya ibu itu adalah ibu saya, coba. Jadi sudah menjadi rahasia umum, yang rempong itu di mana-mana emak-emak. Kita nih emak-emak nih Bu ya, biar kita sama-sama belajar bahwa janganlah mempersulit pernikahan anak-anak kita. Di mana-mana itu. Nyaris misalnya ada kasus 100 kasus, 80 kasus itu disebabkan oleh ibunya. Saya di Jakarta atau saya ke Surabaya, nyaris hampir sama. Dan mohon maaf sekali, masalah mahar semua. Masa kamu cuma ngasih 100 juta begitu? Ini kasus di Surabaya. Di Surabaya ada seorang ibu ngasih 100 juta. Masa 100 juta? Tetangga saya aja yang wajah anaknya enggak cakep-cakep banget aja 200 juta begitu. Jadi saya bilang, ada ibu
anak saya ditolak lamarannya karena bawa uang cuma 100 juta. Dan alasannya anak saya lebih cantik daripada anak tetangga. Anak tetangga saja 200 juta. Hal-hal seperti itu menyedihkan. Maka luruskan niat kita ketika kita akan menikahi atau menikahkan anak kita. Jika anak kita laki-laki, tanya, siapa yang kamu nikahi? Agar kita bisa menghargai wanita itu. Berapa mahar yang cocok untuk dia, begitu. Kalau anak kita perempuan, diusahakan mempermudah gitu ya. Nanti ketika misalnya dia memberikan lebih untuk anak kita, itu rezeki. Mengapa? Ini kuncinya. Berapapun mahar yang diberikan orang lain kepada putri kita adalah rizki dari Allah. Rizki dari Allah. Jadi ketika kita akan menikahkan anak kita, misalnya anak kita laki-laki, ketika kita berikan kebahagiaan untuk calon menantu kita, nanti anak kita akan dihargai. Atau sebaliknya, ketika kita tidak menentukan mahar tertentu, menantu kita akan sayang sama anak kita. Itu imbasnya ke kita juga sebenarnya. Dan ketika kita menikahkan bukan transaksi bisnis ya. Misalnya nikah modalnya 100 juta, kira-kira balik 200, enggak, bukan itu. Ada yang sampai, alhamdulillah Bu Fatia saya modal 400 juta, balik 600. Saya berpikir, loh memang ketika mengadakan pernikahan itu transaksi atau bisnis? Bukan. Saat kita mengundang orang lain ke pernikahan anak kita, sesungguhnya sudah kita niatkan kita ingin sedekah, kita ingin memberi makan mereka yang datang karena sudah mendoakan anak kita. Itu harus diluruskan. Berapapun misalnya kita punyanya cuma sekian, 50 juta kah berapa, atau 10 juta. Nikah itu gampang, yang bikin rumit apa? Tradisinya. Nikah gampang, datang ke AKUA selesai. Tapi tradisinya itu yang bikin kita rempong. Harus ada ini, harus ada itu. Maka nanti kita perlu membedakan antara mahar dengan hadiah. Ibu pernah dengar ada serah-serahan ya? Kalau anak kita perempuan, itu kan laki-laki bawa serah-serahan kan? Dari ujung kepala ya, bahasa gampangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kan diberikan. Ini karena kebetulan insya Allah mohon doanya. Anak kedua saya insya Allah tanggal 26 Februari akan menikah. Anak kedua Bu, jadi anak 1-5 laki-laki. Nah ketika kita ingin memberikan hadiah misalnya, serah-serahan itu hadiah. Jadi bukan mahar. Kalau hadiah itu tidak kembali, berbeda dengan mahar. Jadi kalau mahar itu misalnya mohon maaf sekali, cerai sebelum melakukan hubungan intim, setengah mahar dikembalikan. Tapi kalau hadiah tidak dikembalikan. Misalnya dia ngasih hadiah, misal jilbab, baju, mukena gitu ya. Ada yang hadiahnya motor, ada yang hadiahnya rumah. Mama, ini untukmu, gitu ya. Ini untukmu, rumah beserta isinya, hadiah misalnya. Tiba-tiba satu dan lain hal, mohon maaf, sebelum melakukan hubungan intim cerai sebelum melakukan hubungan intim. Kalau hadiah tidak dikembalikan, tapi kalau mahar 1/2 atau setengahnya dikembalikan begitu. Maka itu perlu dibedakan saat pernikahan nanti atau menikahkan anak-anak kita, tolong dibedakan antara mahar dengan hadiah gitu ya. Nah sebetulnya apa sih mahar itu? Setelah kita tahu bahwa pertama mahar itu tidak ditentukan ya, tergantung kesepakatan. Misalnya saya bisa ngasih mahar cuma 10 gram, atau saya bisa ngasih mahar hanya 25 gram, atau saya ngasih mahar 50 gram, nggak ada masalah, berarti sudah disepakati. Tapi kalau misalnya mahar 500.000 mau nggak? Tambahin deh, kalau 500.000 misalnya terlalu sedikit, bisa nggak 1 juta gitu? Boleh, disepakati. Kalau dia keberatan, kalau segitu kayaknya keluarga saya belum tentu nerima misalnya. Oke, kalau begitu boleh nggak sih mahar ngutang? Boleh. Tetapi sebelum melakukan hubungan intim harus lunas. Ibu ketawa. Iya. Contoh misal gini. Nanti kan dijabat ya ketika akad saya terima nikahnya gitu kan. Mas kawinnya dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu kan. Nah dia nggak punya
mau beli mukena, misalnya dia nggak punya uang, tapi gajian tanggal 1, nikahnya tanggal 25, gimana? Dia bilang sama calon istrinya, oke, karena kita nikahnya tanggal 25, maharnya saya bayar tanggal 1 gitu. Misalnya ya, maka nanti akadnya bukan tunai, tapi utang. Itu harus disebutkan dengan mas kawin, utang, seperangkat alat sholat gitu. Terus kalau misalnya tanggal 1 janji, saya janji ya tanggal 1 saya lunasi mahar saya. Ternyata tidak dilunasi, belum. Tidak boleh, tidak, si perempuan misalnya, saya nggak melakukan hubungan intim dulu, kan maharnya belum dibayarkan. Boleh. Begitu. Maka disitulah mohon maaf ya, mahar itu kenapa harus disebut agar tidak terjadi fitnah itu sebetulnya. Agar tidak terjadi fitnah dan agar wanita itu dihargai gitu, dihargai. Oh, gitu ya. Oh, maharnya dia dengan catatan satu, jangan untuk takabur. Dengan mas kawin 100 gram. Saya bilang gini-gini nggak boleh. Berarti dia sudah niatnya sombong. Atau mertuanya 100 gram ya, saya ulang lagi 100 gram misalnya. Bukan untuk kesombongan, tapi memang untuk menghargai calon istrinya. Lantas setelah kita tahu bahwa mahar dipermudah, mahar itu milik istri ya, bukan milik wali. Kemudian yang ketiga, mahar itu boleh tunai dan boleh utang gitu ya. Lantas bagaimana ketika misalnya perempuan tadi malu nyebutinnya, maka yang laki-laki perlu tahu bagaimana status perempuan ini, dihargai atau disebut dengan mahar misil. Tadi mahar misil di kampung ini rata-rata 10 gram. Sudah si suami ngasih 10 gram. Atau misalnya nggak tahu berapa, tanya sama hakimnya. Nih berapa maharnya kira-kira Pak Hakim? Nanti Pak Hakim yang akan menyebutkan sampai ada kesepakatan. Ada perempuan yang sungkan ya, sebetulnya misalnya keluarga dia 50 misalnya. Dek, mahar 1 gram gimana dek? Dia mau jawab nggak enak kan? 1 gram ya, sementara kakak-kakaknya misalnya 50 gram. 2 gram gimana dek? Dia diam gitu. Kan sungkan misalnya, itu masalah yang sensitif kan, masalah seperti itu. Nah, suami yang harus cari informasi. Teteh dulu maharnya berapa gitu. Teteh maharnya 50. Teteh pertama 50, teteh kedua 50, teteh ketiga juga 50. Maka yang laki-laki harus mengikuti 50 ya, 50. Itu konsekuensi dia. Itu konsekuensi. Maka kalau kita menikahi atau menikahkan anak kita dengan wanita keturunan bangsawan atau terbiasa dengan kehidupan yang mewah, itu disesuaikan. Saya salut dengan seorang ustadz. Ustadz ini bilang begini, karena dia menikah dengan selebriti. Zaman dulu sekali, udah lama lah. Nanti kalau saya sebutkan gak enak. Ustadz ini nanya gini, Dek, untuk merawat wajah gitu ya, untuk merawat wajah saja, kamu habis berapa? 15 juta. Untuk merawat wajah saja 15 juta. Aduh, dia mikir-mikir kan nikahin ini gitu ya. Akhirnya ustadz ini bilang, saya penghasilan saya per bulan itu habis untuk merawat wajah kamu saja. Jadi uang dia sebulan itu, income-nya dia itu 15 gitu. Berarti habis ya untuk merawat wajahnya saja gitu. Itu kan konsekuensi dia gitu ya, ketika dia menikahi seorang selebriti yang, tapi Masya Allah, artis ini bilang apa? Saya nggak menuntut mahar atau uang belanja yang besar. Gitu. Buat saya, karena dia sudah hijrah, buat saya berapapun yang abang punya ya kita akan terima. Dan alhamdulillah Masya Allah, sampai sekarang udah berapa belas tahun gitu ya, sampai sekarang. Gitu. Jadi tidak semua wanita yang terpandang itu menentukan mahar besar. Terkadang kan laki-laki udah minder ya. Mengapa coba Khadijah radhiyallahu anha dulu itu kan suaminya Abu Halah. Abu Halah itu tajir melintir. Tajir melintir, bukan hanya tajir melintir ya. Kekayaannya luar biasa.
Ketika Abu Halah meninggal, yang mau melamar Khadijah itu mikir, minder. Aduh, siapa yang bisa menandingi Abu Halah gitu. Even Khadijah tidak menentukan mahar besar. Maka datanglah pria yang lebih tajir dari Abu Halah. Yaitu siapa? Atiq bin Abid. Atiq bin Abid ini kekayaannya, asetnya melebihi Abu Halah. Ketika beberapa tahun menikah dapat anak satu, kemudian meninggal lagi, tumpah semua harta Atiq bin Abid. Ketika Abu Halah meninggal, tumpah semua harta kepada Khadijah. Sama suami kedua pun sama, itu grand design-nya Allah. Grand design-nya Allah apa? Suami pertama Khadijah tajir melintir, suami kedua tajir melintir, karena kelak suami ketiga adalah seorang nabi yang butuh dana besar untuk perjalanan dakwah. Maka dipertemukanlah Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka walaupun Khadijah tidak menentukan jumlah maharnya, tapi beliau menghargai Khadijah dengan mas kawin berapa? 20 ekor unta begitu. Tidak menyebutkan Khadijah, saya minta segitu, tidak. Tetapi beliau menghargai siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu jadi sebagai wanita kita memudahkan, tetapi dari pria pun ada penghormatan, begitu ya. Kemudian setelah kita tahu mahar itu boleh gitu ya, boleh utang atau boleh tunai, lantas adakah ketentuan pemerintah gitu? Misalnya dulu di masa Umar itu menentukan mahar tidak boleh lebih dari, saya lupa ya nominalnya, nggak boleh misalnya dari 25 gram. Ada seorang wanita datang, ya Umar gitu, apakah yang engkau tentukan itu melanggar Al-Quran? Kan Al-Quran membebaskan. Akhirnya apa kata Umar? Engkau benar. Maka sejak itu Umar membebaskan mahar para sahabat yang akan menikah dengan berapapun. Jadi kalau misalnya suaminya tajir melintir, misalnya dia bayar mahar 100 juta, kecil buat dia, nggak ada masalah. Tapi untuk yang satu, jangankan 100 juta, 10 juta saja sudah berat, maka disesuaikan. Jadi tidak ada pagu, tidak ada batas minimal dan maksimal, gitu ya. Karena pada masa Umar, ketika Umar akan menentukan tidak boleh melebihi mahar dengan jumlah sekian, seorang wanita protes, gitu. Al-Quran, kenapa Al-Quran tidak membatasi? Kenapa engkau membatasi ya Umar? Akhirnya Umar mengatakan, baik, mulai saat ini aku tidak membatasi berapapun mahar yang ingin kalian berikan. Jadi liyunfiq dzu sa'ah, gitu ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Artinya ya infakkan sesuai dengan kemampuan. Jika laki-laki itu lapang, rizkinya besar, maharnya besar, nggak ada masalah. Jika calon suaminya kemudian rizkinya terbatas, dia memberikan mahar sekedarnya pun tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang suami tajir melintir, namun dia memberikan mahar dengan jumlah yang sangat sedikit, itu kurang pantas, gitu. Boleh, tapi kurang pantas. Mengapa? Dia berpikir, masa dengan gitu ya. Ada kan sempat ramai ya, seorang selebriti nikah, itu suaminya luar biasa, tapi maharnya hanya 1 juta saja. Maharnya hanya 1 juta. Boleh, tapi gitu, kurang pantas dengan orang sekali berdia, terpandang gitu ya. Diberi mahar hanya 1 juta. Walaupun memang diberikan rumah beserta isinya, itu hadiah. Hadiah. Berbeda mahar dengan hadiah begitu. Dan mohon maaf terkait dengan mahar ya, terkait dengan mahar ini diusahakan gitu ya, diusahakan karena itu rizki kita yang pertama, diusahakan jika kita ingin menyimpan itu sebetulnya hak kita. Kalau suami ingin menggunakan, dia harus izin sama istrinya. Ibu-ibu mungkin pernah mengalami satu hal di mana ekonomi kita misalnya gitu ya, terus mama boleh nggak aku minjem mahar, jadi pinjam, bukan mah mahar yang kemarin aku kasih mana, yang mana, gelang gitu, aku minta lagi, nggak boleh. Buat modal kan buat mama juga, nggak boleh. Kalau istri bilang, oh enggak, ini gelangku, ini maharku, itu punya dia. Maka etikanya ketika suami akan menggunakan uang itu untuk modal, dia harus akad pinjam, nanti diganti lagi. Kenapa? Itu hak istri. Kecuali istrinya bilang begini,
Mah, aku boleh minjem maharnya enggak? Buat apa ya? Buat modal. Ya Allah papa, nggak usah minjem misalnya. Aku kasih aja nggak apa-apa. Itu lain lagi ya. Antara diminkum. Kenapa? Karena ada istri yang ingin memberikan hadiah kepada suaminya. Ada. Contoh satu kasus. Ada seorang ibu, ini anaknya yang nulis. Anaknya nulis ya di FB, di Facebook. Anaknya nulis. Ibuku terbiasa membeli emas, kata dia. Diantar sama kakak pertama. Saat pulang dari tukang emas, biasa itu selalu belinya emas. Tiba-tiba ibu sesak dadanya. Ibu sesak dadanya, sholat zuhur, istirahat, dan kemudian meninggal. Ketika ibunya meninggal, kakak yang pertama ngantar itu langsung tanya, berangkas ibu mana berangkas ibu? Kata yang nulis nih si anak bungsu, kakak, ya Allah kakak, ibu baru meninggal. Kakak udah nanya berangkasnya. Gitu. Adik yang laki-laki juga bilang, kak malu, ibu baru meninggal, kakak udah nanya berangkas. Udah jangan banyak ini, mana berangkas, ayah di mana? Kata ayahnya itu nak, di berangkas. Langsung dibuka itu berangkas emasnya, laporlah anak ini, ya emas ibu ada 900 gram. Oke, ditimbang sama anak sulungnya. Masya Allah, ternyata apa? Kata kakaknya gini, adik-adikku, ibu itu berwasiat kalau meninggal sebelum dikubur setengah dari emas yang dia punya itu harus diinfakkan. Makanya kenapa kakak harus cepet-cepet nyari berangkas, karena itu wasiat ibu. Jadi kalau misalnya emas ibu ada 900 gram, 450 gram ini udah harus disalurkan. Dek, dikasih tugas, kamu kasih ke pesantren sana, kamu kasih ke masjid sana, 450 gram. Saya kalau baca itu merinding. Masya Allah, tolong diinfakkan, kata ibunya, sebelum ibu dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur. Kenapa? Ibu ingin diterangi oleh apa yang sudah ibu berikan. Terdiam dia, ya Allah, ternyata itu sebabnya kakaknya langsung mengeluarkan emas itu. Setelah dikubur, suaminya nangis lah seperti biasa lah, kehilangan anaknya nangis, dikuburkan sama ayahnya. Apa kata ayahnya? Nak, kenapa selama ini ayah selalu membiarkan ibumu membeli emas? Ayah tidak berdaya, ibumu suka banget sama emas. Kenapa ayah tidak bisa melarang? Karena pada saat pertama kami menikah, ayah menghadiahi emas mahar itu 9 gram. Suatu hari emas mahar itu, cincin dan gelang itu gak ada di tangan ibu. Ayah tanya, Bu, mahar yang ayah kasih mana ya? Ibu jawabnya, sudah ibu jual kepada orang yang bisa, dia nggak nyebutnya orang ya, sudah ibu jual karena bayarannya itu 10 kali lipat sampai 1000 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Ayah paham yang ibu maksud adalah Allah. Ketika ibu mau bilang sudah ibu jual karena dia berani membayar 10 kali lipat sampai 100 kali lipat, dia bayar mahar itu. Ayah paham hanya Allah yang bisa beli dengan harga itu. Makanya ayah diam. Ketika ayah tanya, kenapa Bu, ibu lepas mahar? Apa komentar ibunya? Ayah, biarkan mahar kita jalan duluan ke surga. Biarkan mahar kita nungguin di surga. Coba. Sejak itu ayah tidak bisa melarang ibu membeli emas. Karena ayah tahu yang 9 gram saja dia sedekahkan. Dia infakkan. Kenapa? Ayah, agar rumah tangga kita berkah. Biarkan mahar sudah di surga lebih dulu. Harapannya apa? Rumah tangga kita, anak-anak kita akan berkah. Jadi ayah sejak itu tidak akan pernah menghalangi ibumu untuk membeli emas. Maka Masya Allah, hari ini dibuktikan oleh Allah, 9 gram yang dia infakkan, Allah ganti sampai dia bisa membeli 900 gram. Dan setengahnya sudah dia infakkan di jalan Allah. Jadi kalau misalnya kita, na'udzubillah, misalnya seuzon sama seseorang, kok dia maharnya besar, boleh jadi dia punya niat yang baik.
boleh jadi dia punya gitu. Jadi kalau kita melihat orang emas, ih gila dunia ya beli emas mulu, kita nggak boleh suuzon sama dia. Boleh jadi dia punya punya niat yang baik. Ketika dia beli emas, niatnya untuk dia sedekahkan. Ketika kita nggak pernah tahu, maka itulah yang menginspirasi kita bahwa ada orang yang mempermudah mahar, ada orang yang menjual mahar. Kita hargai semua. Jadi sebagai penonton kita tidak boleh berkomentar apapun. Kasihannya emasnya dia jual, kita nggak perlu tahu gitu. Kita hanya sebagai penonton, boleh jadi dia menjual emas untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwa ada suami yang menghargai ya. Suami menghargai ketika ingin menggunakan mahar istrinya, dia izin terlebih dahulu. Ketika istrinya menjual mahar untuk kebutuhan dia, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat, suami sudah tidak bisa melarang. Kenapa? Karena mahar itu adalah rizki pertama yang dia miliki ketika dia menikah. Itu rizki pertama. Harta pertama yang dimiliki oleh seorang istri adalah mahar sebelum uang belanja yang lain. Nanti dalam Islam apa? Papa, uangmu adalah uangku. Uangku adalah uangku semua. Apa artinya? Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sementara istri tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada suami. Tetapi jika dia membantu suami, maka pahalanya berlipat-lipat. Suami saja yang wajib menafkahi istrinya, kemudian dia nafkahi istrinya, itu pahalanya pahala sedekah. Walaupun tidak diucapkan, ma sudah papa transfer ya, sedekah biasa, sedekah bulanan. Itu kan sakit hati kita sendiri, Allah itu sedekah gitu. Tanpa diucapkan, malaikat sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Apalagi kita, jika kita membantu suami kita yang bukan kewajiban kita, maka pahalanya besar. Justru keberkahan rezeki kita ada di sana. Jadi seperti itu ya, mahar diingat harta pertama kita saat kita menikah. Kemudian bagaimana jika misalnya gitu ya, suami mohon maaf tidak memiliki mahar dan dia tidak mau meminjam karena maaf ini aku nggak mau nanti pas akad dengan kalimat gitu kan dibayar dainan ya, pinjaman, dia nggak mau, maka dia boleh diberi waktu untuk menabung terlebih dahulu sampai yang laki-laki mampu untuk memberikan mahar. Kalau ini cuma ini aja Bu ya, sharing saja. Kalau kita punya rizki, misalnya anak kita sekian, boleh nggak sih nabung mahar? Boleh. Apalagi kan semakin kesini kan emas harganya luar biasa, bisa sampai 1 juta. Bahkan diprediksi 2023 itu bisa sampai kepada nilai 2 juta. Misalnya kita nabung boleh nggak? Boleh. Aduh nanti kalau 2 juta saya nggak bisa bayar mahar misalnya. Nabung misalnya nyicil sekian untuk anak kita, itu boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya nggak bisa bagaimana? Semampunya. Kan nggak harus emas. Seperangkat alat sholat boleh. Maharnya apa sih? Hafalan Al-Quran juga boleh. Yang penting apa? Tidak sampai mengurangi hak. Jadi nggak boleh, tidak diberikan. Maksudnya harus ada gitu. Apapun bentuknya harus ada mahar. Itu intinya. Terakhir ketika suami membayar mahar baru setengah, misalnya dengan mahar 1 juta, 500 dibayar tunai dan 500 dibayar gitu, terus boleh nggak melakukan hubungan intim? Kan sudah setengah gitu ya, boleh nggak? Mayoritas ulama mengatakan sebelum tunai semua, maka istri boleh menolak untuk tidak melakukan hubungan intim. Boleh sampai mahar tertunaikan. Kalau di awal kan hutang semuanya ya, kalau ini sudah dibayar setengah, cuma yang setengah lagi hutang, maka ulama berpendapat jika belum dibayar seutuhnya, maka istrinya boleh menolak ya, nanti dulu ya mas sampai maharnya selesai, itu boleh. Terus kapan rencananya? Tanggal 1 bulan depan. Tanggal 1 bulan depan, ternyata tanggal 1 belum bayar juga, boleh.
Istrinya menolak hubungan intim. Mengapa? Karena belum tersampaikan dan janji-janji belum terpenuhi. Begitu menurut para ulama. Wallahu a'lam. Jadi ada ya, ada dua syarat. Ada dua syarat dibolehkannya menunda pembayaran mahar. Syaratnya apa? Temponya harus diketahui. Yang tadi saya singgung. Rencana cash atau bayar maharnya terakhir kapan? Tanggal 1 Februari misalnya. Itu batasnya harus diketahui. Yang kedua, temponya tidak terlalu lama. Misalnya maharnya 1 gram emas dibayar tahun 2022. Kelamaan. Jadi pertama syaratnya waktunya harus diketahui, yang kedua nggak boleh terlalu lama. Jadi untuk tidak menyusahkan ya semampunya saja, jangan sampai dengan mas kawin 100 juta dibayar tahun depan, kan repot. Ya udah yang ada aja misalnya begitu ya. Ini jadi syarat bolehnya menunda pembayaran mahar itu tadi, waktunya diketahui, dan yang kedua tidak terlalu lama. Nggak terasa ya jam 11. Sebagai pengingat saja untuk kita semuanya, jika ya kita punya anak perempuan, tolong carikan pasangan untuk anak perempuan kita itu agamanya yang paling bagus dan dia cocok jadi imam anak kita. Kenapa? Karena setelah kita melepas anak kita, itu surga dan neraka yang menentukan suaminya. Anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Anak laki-laki dia akan milik orang tua selamanya. Sementara anak perempuan sebelum menikah dia milik kita. Dan setelah menikah dia milik suaminya. Bayangkan jika kita menyerahkan anak kita kepada orang yang salah. Bayangkan jika kita menyerahkan anak kita kepada orang yang tidak layak menjadi imam. Bayangkan betapa menyesalnya kita. Berbeda dengan anak laki-laki, kalau kita tidak setuju, nah istrimu itu tidak dekat dengan Allah, istrimu tidak ceraikan, itu bisa. Tapi kalau perempuan menggugat cerai itu sekarang susah. Boleh nggak? Boleh. Cacat fisik, cacat mental, cacat akhlak misalnya, dia boleh menggugat cerai. Tapi kalau tidak ke pengadilan, nggak bisa istri menceraikan suaminya. Papa, mama cerai saat ini nggak akan pernah jatuh kecuali datang ke pengadilan menggugat cerai. Berbeda dengan laki-laki, mama sudah jauh nilainya dari Allah, mama sudah jauh dari nilai Islam. Papa ceraikan sekarang, langsung jatuh Bu. Tapi perempuan tidak. Maka ini curhatnya para ibu di era ini ya Bu. Di era 2021 banyak para ibu yang menyesal lantaran menyerahkan putrinya demi melihat materi tanpa agama. Maharnya besar, tapi sayang agamanya tidak besar. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Itu saya ulang terus. Jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Bantu anak kita sholat istikharah. Bu, saya udah istikharah tapi saya nggak dapat jawaban. Kita bantu. Oke, ibu bantu. Nama anaknya siapa nak? Nama calonmu siapa? Kita bantu. Kita sholat istikharah dengan menyebut nama calon menantu kita. Allah kasih. Kita punya ketulusan, kita punya keikhlasan untuk anak kita. Kita bantu sholat istikharah. Namanya siapa nak? Misalnya kita ragu, ulang lagi sholat kita. Dan itu terbukti, Masya Allah, sholat istikharahnya seorang ibu hasilnya valid dan itu banyak sekali. Walaupun anaknya, mama serius nggak, mama udah sholat istikharah, nah dia bukan yang terbaik. Dan Masya Allah jawabannya dahsyat. Ternyata sholat ibunya lebih valid hasilnya ketimbang sholat anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua harus siap membantu memilihkan pasangan untuk anak-anak kita. Jangan anak kita suruh milih sendiri. Kitanya pun turut, kitanya pun sholat istikharah. Kenapa? Karena menantu kita akan menjadi anak kita, kan seperti anak kita. Jangan sampai nanti menyesal. Kalau sudah menyesal, penyesalan kan datangnya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi kalau nyesal pasti belakangan. Sebelum menyesal, konsultasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengajian hari ini.
Jika ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada pengurangan, saya persilahkan.